Hello, my student. Welcome back to my online course. Kali ini kita ada di pertemuan 13 untuk mata kuliah pengantar metodologi penelitian. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang validitas, reliabilitas, dan tahapan dalam penelitian kualitatif. Ya, kalau minggu lalu kita udah bahas terkait dengan bagaimana data itu dianalisis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang validitas, reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif kan kita cek validitas dan reliabilitas dengan menggunakan hitungan gitu kan ya, menggunakan software ataupun manual juga bisa sebenarnya. Nah, bagaimana dengan penelitian kualitatif di mana data itu adalah berupa hasil wawancara seperti itu. Oke. Validitas, kredibilitas, dan transferabilitas. Jadi ada beberapa pendekatan gitu kan ya untuk melakukan pengecekan validitas dalam penelitian kualitatif. Yang pertama adalah triangulasi data, kemudian triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi interdisiplin gitu. Nah, yang pertama tentang triangulasi data. Nah, triangulasi data ini di mana peneliti itu harus melakukan pengecekan ya penggunaan sumber data yang beragam. Yang pertama adalah hasil dari wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Nah, semuanya itu di cross check-kan sehingga bisa disimpulkan dalam satu kesimpulan yang utuh gitu kan ya. Ada kalanya ketika wawancara apa yang disampaikan oleh subjek penelitian itu berbeda dengan apa yang kita amati di lapangan gitu kan ya. Kemudian mungkin juga agak berbeda dengan dokumentasi yang kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Nah, sehingga triangulasi data ini bisa dijadikan cara untuk melakukan cross check apakah data itu valid atau tidak gitu kan ya. Artinya kalau misalnya memang sinkron antara hasil wawancara kemudian dari observasi dan catatan lapangan dan dokumentasi itu bisa dikatakan valid gitu kan. Kemudian yang kedua adalah triangulasi peneliti. Nah, jadi penggunaan beberapa peneliti untuk menentukan objektivitas. Nah, jadi menggunakan dalam satu penelitian menggunakan beberapa peneliti gitu kan ya untuk menyatukan sudut pandang gitu kan ya sehingga hasilnya menjadi objektif. Kemudian selanjutnya adalah triangulasi teori. Nah, triangulasi teori ini penggunaannya beberapa perspektif untuk menginterpretasi data. Nah, apa aja contoh dari perspektif yang digunakan, misalnya ditinjau dari teori psikoanalisis gitu kan ya, kemudian mungkin ditinjau dari teori behavioristik ya. Jadi tidak hanya dua perspektif, mungkin ada beberapa perspektif gitu kan ya yang bisa digunakan, yang mungkin bisa memperkaya atau menjadikan data itu semakin valid gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata dari tinjauan psikoanalisa itu juga tidak bertentangan dengan tinjauan behavioristik, maka di situ bisa dikatakan datanya valid gitu ya. Kemudian triangulasi interdisiplin. Nah, di sini penggunaan beberapa disiplin ilmu dalam meninjau masalah. Jadi pada saat ini kolaborasi itu memang tidak bisa dipungkiri gitu kan ya. Jadi ilmu pengetahuan memang harus berkolaborasi dengan keilmuan yang lainnya. Misalnya meninjau religiusitas dari psikologi dilengkapi dengan antropologi, gitu kan ya. Nah, ini menjadi dua pendekatan disiplin ilmu yang berbeda. Nah, jadi validitas ini sebenarnya menurut Schwartz dan Ogilvy itu adalah memperpanjang keterlibatan pengamatan terhadap fenomena atau kasus. Jadi objek dan perilaku tidak hanya diambil maknanya, tetapi juga eksistensi yang sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian menurut Ahmadi mencari data dari significant other.
Nah, significant other ini juga menjadi salah satu acuan validitas ya. Jadi misalnya kita mendapatkan hasil wawancara dari seorang PSK misalnya gitu kan ya. Dia sudah bercerita banyak, ternyata setelah kita cross check kan dengan misalnya mucikarinya ataupun germonya gitu kan ya. Nah, ternyata kok datanya beda gitu kan ya. Nah, ini bisa kita ragukan gitu kan ya. Nah, kita harus melakukan satu lagi pengecekan terhadap significant other yang lain, misalnya orang tua dari PSK ini tadi atau teman dekat dari PSK ini yang dirasa menjadi significant other atau orang yang sangat berpengaruh dalam dirinya. Nah, mana yang pernyataan yang sama itulah yang kita yakini atau kita ambil untuk kita simpulkan gitu kan ya. Misalnya dari ketiga orang yang kita tanya significant other, ternyata 2 itu sesuai dengan pernyataan klien kita atau subjek kita, maka itulah yang dianggap sebagai data yang valid. Jadi data yang diperoleh dari subjek nantinya dicek kembali dengan menggali data kepada orang lain yang dianggap kredibel juga dalam memahami kasus. Kemudian menurut peruan dari komunikatif gitu kan ya, validitas itu juga mengandung komponen komunikatif, yaitu memberi kesempatan pada subjek untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ya. Jadi subjek nanti akan diberi kesempatan untuk setelah hasil penelitian itu sudah ada, nah kita mengkomunikasikan ke subjek apakah memang benar seperti ini. Jadi semacam ya, kalau dalam buku atau apa itu semacam proofreading gitu kan ya, apakah memang benar seperti ini. Nah, kalau memang benar ya sudah, berarti kita akan publish hasil penelitian itu. Kemudian reliabilitas menurut Bring tahun 91 itu berarti stabilitas, juga konsistensi dan ekuivalensi. Nah, kalau misalnya stabilitas ini pertanyaan yang sama akan menghasilkan jawaban yang sama pula pada subjek di waktu yang berbeda. Kan ya. Ya misalnya pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan variabel demografi ya, misalnya usia ataupun hal-hal yang pasti gitu kan ya, gitu kan. Nah, itu merupakan pertanyaan yang mengandung stabilitas. Kemudian konsistensi. Nah, konsistensi ini adalah panduan wawancara dapat menghasilkan jawaban yang terintegrasi. Terintegrasi itu artinya memang jawabannya munculnya konsisten yang seperti itu saja, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau equivalensi ini panduan wawancara dapat menghasilkan jawaban yang sama ketika digunakan oleh beberapa peneliti. Nah, jadi intinya reliabilitas itu sama seperti yang kita pahami sebelumnya, yaitu adalah keajekan, di mana daftar pertanyaan itu ketika ditanyakan kembali ke subjek yang berbeda, maka jawabannya akan relatif sama, kira-kira seperti itu, atau relatif memberikan informasi yang sama setidaknya. Nah, ini ada beberapa tahapan penelitian kualitatif ya. Jika Anda melihat urutan-urutannya seperti dalam penelitian skripsi ataupun di artikel-artikel ilmiah, yang pertama adalah diawali dengan pendahuluan, latar belakang gitu kan ya, alasan dilakukan penelitian. Jadi ada Dasein dan Solon, kesenjangannya seperti apa atau gap of knowledge-nya itu apa, dasar ketertarikannya apa, dan mengapa hal itu penting untuk diteliti atau urgensi penelitiannya apa. Nah, kemudian juga ada penelitian pendahuluan, yaitu penelitian sebelumnya dan preliminary study gitu ya, yang bisa memperkuat fenomena yang akan diteliti itu tadi. Kemudian fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah suatu pertanyaan penelitian. Jadi memang dalam penelitian kualitatif itu kita harus pandai-pandai bertanya, harus kritis untuk bertanya gitu kan ya. Nah, dari pertanyaan penelitian ini baru dirumuskan tujuan penelitiannya apa dan manfaat penelitiannya apa. Nah, kemudian setelah itu ada bab 2 tentang tinjauan pustaka, ada kajian literatur seputar fenomena kasus. Nah, ada kajian literatur seputar konsep psikologis. Nah, ini merupakan hal yang berbeda gitu kan ya. Kalau literatur tentang seputar fenomena, jadi ya Anda fokus
di fenomena itu saja, dan Anda mencari literatur-literatur dari fenomena itu tadi. Nah, terus kemudian kajian literatur seputar konsep psikologis itu lebih kepada teori-teori psikologis yang bisa mengcover dari fenomena itu kan ya. Nah, terus kemudian keterkaitan antara fenomena dan konsep psikologis gitu kan ya, itu digabungkan gitu. Kemudian ada metode penelitian, pendekatannya apa? Misalnya menggunakan pendekatan fenomenologi, studi kasus gitu kan ya, yang sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya, yaitu jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, subjeknya, karakteristik subjeknya seperti apa dan bagaimana cara mendapatkan subjek itu gitu kan ya. Apakah langsung comot aja di pinggir jalan atau memang menggunakan teknik-teknik khusus dalam pemilihan subjek. Kemudian ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, atau studi lapangan atau dokumentasi gitu kan ya. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, ini yang juga kita udah bahas. Tekniknya ada beberapa tadi ya. Ada triangulasi data. Teknik analisis data ini dengan menggunakan coding gitu kan ya, mau dianalisis secara induktif atau deduktif seperti itu. Nah, yang terakhir adalah validitas, dan yang terakhir adalah etika. Validitas yang sudah kita bahas hari ini, dan etika penelitian yang kalian gunakan itu seperti apa gitu kan. Informed consent dan kerahasiaan yang harus terjamin itu juga dijelaskan di dalam bab metode penelitian. Nah, di dalam bab 4 ini apa yang dituliskan yaitu tentang pelaksanaan dan hasil penelitian. Jadi mulai dari persiapan, penelitian, perizinan, semuanya gitu ya, proses pengambilan data, setting, kronologisnya seperti apa, hasil refleksi selama pengambilan, kemudian hasilnya diolah secara deskriptif dan naratif gitu kan ya. Kemudian validitas, bagaimana melakukan validitasnya, dan kemudian minimal ada hasil konfirmasi data. Nah, di bab kelima penutup yaitu membahas bahasan, dibahas secara induktif, pembahasan makna fenomena subjek dengan teori, kemudian refleksi selama proses penelitian, bagaimana refleksi dari peneliti sendiri, kemudian kesimpulan, yaitu tema-tema besar hasil analisis itu dituliskan lagi dalam bab kesimpulan, tema-tema besarnya saja. Kemudian saran, nah ini berdasarkan tujuan dan manfaat yang sudah dituliskan di bab 1 gitu ya. Oke, selesai. Jadi ini untuk pengetahuan awal saja tentang validitas, reliabilitas, dan tahapan dari penelitian kualitatif. Sekian dari saya. Have a nice day dan enjoy the course.